Febri, saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan yang ada di Indonesia dan juga keterkaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, masalah yang akan saya bahas di sini yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, yang dimana kasus ini masuk ke dalam nilai Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kasus Panji Gumilang berkaitan dengan kontroversi seputar ajaran dan kegiatan organisasi yang dipimpinnya, yaitu Al-Zaitun, yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Al-Zaitun dikenal sebagai lembaga pendidikan dan pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang. Organisasi ini mulai mendapatkan perhatian publik setelah diduga menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam oleh sejumlah pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas Islam. Panji Gumilang dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap para pengikutnya, terutama dalam lingkup Al-Zaitun. Pesantren ini memiliki berbagai fasilitas pendidikan dan kegiatan mencakup pelajaran agama, tetapi juga diperluas dengan pengajaran yang lebih kontemporer dan beragam. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak kontroversi yang muncul, terutama terkait dengan ajaran-ajaran yang dianggap sesat oleh sebagian kalangan. Al-Zaitun sempat menghadapi kritik tajam terkait pandangan dan praktek-praktek keagamaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang diterima secara umum. Kontroversi terkait Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaitun mulai mencuat pada tahun 2023, ketika sejumlah pihak termasuk tokoh agama dan masyarakat menilai bahwa ajaran yang disampaikan oleh Panji Gumilang berpotensi menyimpang dari ajaran agama Islam yang seharusnya dipahami oleh umat muslim di Indonesia. Beberapa pernyataan Panji Gumilang dianggap kontroversial dan menimbulkan kekhawatiran. Sebagai contoh, Panji Gumilang pernah menyampaikan pandangan yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai klaim bahwa ajaran yang ia sampaikan adalah suatu bentuk kebenaran universal, dan bahkan menyarankan pemahaman baru terkait konsep-konsep agama yang membuatnya dituduh mengajarkan paham yang tidak sesuai dengan ajaran agama resmi di Indonesia. Sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana menekankan pentingnya pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, ajaran yang menyimpang atau mengklaim kebenaran yang bersifat eksklusif atau menyimpang dari agama yang sudah diterima di Indonesia bisa dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila yang mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Masyarakat dan berbagai tokoh agama merasa bahwa ajaran Panji Gumilang yang dianggap menyimpang bisa merusak toleransi beragama dan keberagaman yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Beberapa pihak juga khawatir bahwa ajaran tersebut dapat memicu perpecahan antar umat beragama yang jelas bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Kontroversi ini memicu reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk organisasi keagamaan dan masyarakat luas, yang mendesak agar tindakan hukum diambil terhadap Panji Gumilang dan pengikutnya. Mereka menilai bahwa ajaran-ajaran disebarkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun dapat merusak persatuan bangsa, serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila pertama. Pada Juli 2023, pihak kepolisian mulai melakukan penyidikan terkait ajaran yang disampaikan oleh Panji Gumilang untuk melihat apakah ada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan penyebaran ajaran yang dapat dianggap sesat atau merusak nilai-nilai Pancasila. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kasus ini yaitu yang pertama, adanya pemahaman agama yang keliru atau menyimpang. Kadang-kadang individu atau kelompok mengembangkan pemahaman agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang diterima umum. Dalam kasus ini, Panji Gumilang, ajaran yang dipimpin oleh Zaitun dianggap menyimpang dari prinsip Islam mainstream. Ketidaktahuan atau kesalahan tafsir bisa menyebabkan penyebaran ajaran yang dianggap sesat yang akhirnya memicu tuduhan penistaan agama. Yang kedua, pernyataan provokatif dan isu sensitif. Tindakan atau pernyataan yang mengandung unsur provokasi, baik disengaja maupun tidak, dapat memicu reaksi keras dari umat beragama lainnya. Dalam kasus ini, beberapa pernyataan atau tindakan Panji Gumilang dianggap menyentuh isu sensitif yang dapat memperburuk hubungan antar kelompok agama. Ketika suatu kelompok merasa ajarannya dihina atau disalahartikan, hal ini bisa dengan cepat berubah menjadi konflik sosial. Yang ketiga, ada pengaruh media sosial dan teknologi. Media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran informasi dengan cepat, baik yang benar maupun yang salah.
Dalam kasus ini, ajaran atau pernyataan Panji Gumilang yang dianggap kontroversial dengan mudah tersebar luas melalui media sosial, memperburuk persepsi masyarakat terhadap dirinya dan organisasinya. Menyebar informasi yang belum diverifikasi seringkali memperburuk ketegangan dan juga dapat menyebabkan masalah yang lebih rumit. Yang keempat, ada motivasi pribadi atau kepentingan politik. Beberapa individu atau kelompok bisa menggunakan agama untuk mencapai tujuan pribadi atau politik. Misalnya, ada kemungkinan bahwa Panji Gumilang atau pihak terkait menggunakan ajaran yang kontroversial untuk menarik perhatian atau memperoleh dukungan tertentu, baik untuk tujuan keagamaan maupun politik. Ketika agama dipergunakan untuk kepentingan tertentu, hal ini bisa memperburuk konflik dan memunculkan tuduhan penistaan. Solusi yang dapat diberikan dari kasus tersebut yaitu yang pertama, ada diskusi antar umat beragama, meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar kelompok agama untuk menghindari kesalahpahaman dan ketegangan. Diskusi ini dapat membantu klarifikasi ajaran dan mengurangi spekulasi yang bisa memicu konflik. Ketiga, ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Pihak berwenang harus menindak tegas tindakan penistaan agama sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi dan dengan memastikan proses yang adil. Tiga, meningkatkan kesadaran publik. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menghormati keyakinan agama orang lain, serta menghindari penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan. Yang terakhir, dengan mendorong pengawasan organisasi keagamaan, yaitu memastikan bahwa organisasi keagamaan, termasuk yang bersifat independen, mengikuti prinsip-prinsip agama yang benar dan sesuai dengan norma agama yang diterima masyarakat luas. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.